Yang ketujuh, Sayyidah Juwairiyah bintil Harith. Dan kita sudah terangkan majelis yang lalu bahwasanya asalnya Juwairiyah bintil Harith berasal dari Bani Mustalik, suatu suku kafir yang hendak memerangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mereka datang menyerang, diserang terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kalah. Peperangannya tersebut terkenal dengan peperangan Muraisi, atau terkenal Muraisi karena di situ ada sumber air Muraisi. Saya terangkan ada 3 riwayat pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Juwairiyah. Salah satunya saya terangkan yang kemarin, bagaimana ayahnya datang membawa onta-onta untuk ditebus, tetapi ada 2 onta yang disembunyikan. Lalu setelah datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, Ainal ba'irain, mana 2 onta yang kamu sembunyikan? Setelah itu dia masuk Islam dan mengatakan, tidak ada yang tahu orang yang aku menyembunyikan 2 onta ini. Ini pasti ada sesuatu yang ajaib. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam, kemudian anaknya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Akhrajahu Al-Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang pernikahan Nabi dengan Siti Juwairiyah. Ketika selesai peperangan, Nabi membagi tawanan perang. Di antara tawanan itu Siti Juwairiyah ini sebagai tawanan dibagi oleh Nabi. Fawaqa'at Juwairiyah radhiyallahu ta'anha fi sahmi sahabil jalil Thabit bin Qais bin Syammas. Ketika dibagi tawanan-tawanan ini, Siti Juwairiyah ini diberikan oleh Nabi kepada sahabat yang bernama Thabit bin Qais, ya, diberikan kepada dia. Jadi tawanannya dia menjadi budak. Tawanan itu jadi budak. Setelah menjadi tawanannya Thabit bin Qais, Siti Juwairiyah yang dia anaknya kepala suku, anaknya raja, meminta kepada sahabat Thabit ini untuk wakatabathu ala nafsiha. Dia meminta untuk bikin perjanjian ingin menebus dirinya. Tawanan atau budak itu dulu ada perjanjian, kalau engkau bisa menebus, bayar misalnya 100 juta, engkau bisa bebas. Nah, maka Siti Juwairiyah ini minta untuk bikin perjanjian ingin menebus dirinya. Maka dibikinlah perjanjian dengan Thabit bin Qais berjumlah 9 bitis'ih awaqi min dhahab. 9 awaqi emas, kalau engkau bisa menebus dirimu dengan 9 awaqi emas, engkau bebas, katanya Thabit bin Qais. Setelah dia meminta perjanjian, maka Siti Juwairiyah ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang bercerita hadis ini Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah sendiri. Fawallah, Siti Aisyah bercerita, setelah Sayyidah Juwairiyah atau Siti Juwairiyah ini meminta kepada Thabit bin Qais untuk supaya dia menebus dirinya, lalu dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atat bi nafsiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta datang kepada Nabi Muhammad. Ya, Siti Juwairiyah ini minta kepada sahabat tadi ingin menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, fa wallah ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati fakarihtuha. Kata Siti Aisyah, ketika datang Siti Juwairiyah ini ke rumah saya ingin menemui Nabi Muhammad, ketika saya melihat dia, saya langsung enggak suka kepada dia. Kenapa? Li'annaha jamilah, karena dia sangat cantik, syadidatul jamal, cantik rupawan. Sampai disebutkan di dalam hadis ini sifatnya Siti Juwairiyah ini adalah imra'atan hulwatan mullahatan ay mallahatan. Dia adalah wanita yang cantik jelita. Saya katakan umurnya kemarin berapa? 20 tahun saat itu.
Ketika Siti Aisyah melihat Juwairiyah ini datang dan mencari Nabi Muhammad, maka langsung nggak suka Siti Aisyah. Ini kalau dilihat Nabi bahaya ini. Jadi saingannya anak ini nanti. Wa arafat annahu sayara minha Rasulullah. Maka ketika maksa dan ingin bertemu dengan Rasulullah, ketika bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintil Harith. Ya Rasulullah, aku Juwairiyah bintil Harith. Abi Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dirar sayyidi qaumi. Aku anaknya kepala suku, ya, ayahku raja di sukuku. Kemudian waqad asabatni minal bala ma lam yakhfa alaik. Aku terkena musibah, tertimpa musibah. Aku sekarang dari anaknya raja langsung jadi budak, jadi tawanan. Ini musibah besar. Dan engkau telah mengetahui hal ini ya Rasulullah. Dan aku sekarang menjadi miliknya sahabat fi sahmi li Thabit bin Qais, menjadi miliknya sahabat Thabit bin Qais. Faji'tuka asta'inu ala kitabati. Aku datang ke sini ya Rasulullah, aku ingin meminta pertolongan kepada engkau. Bagaimana bantu aku supaya aku bisa bebas, ya, nggak jadi budak lagi. Tolong aku ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, fahal laki fi khairin min dhalik. Maukah aku berikan kepada engkau pilihan yang lebih baik daripada itu? Qalat wa ma huwa. Apa itu ya Rasulullah pilihan yang lebih baik? Aqdi kitabataki wa atazawwajuki. Saya akan lunasi engkau, saya akan tebus engkau, dan saya akan nikahi engkau, kata Nabi. Ada rijal. Syajik ya. Siapa yang bisa begini? Di rumahnya Siti Aisyah, di rumahnya Sayyidah Aisyah, ya, datang ini Siti Juwairiyah, dan Nabi mengatakan ini. Kalau sekarang nggak ada yang sanggup ini, terus terang. Ya, kalaupun ada yang setek-ngetek sebenarnya, tapi kalau seperti ini, tapi nanti saya akan terangkan ya, kenapa Nabi menikah seperti ini, ya. Kenapa Nabi menikah banyak perempuan, ya. Ini kan dumbelannya nanti ada 11 ummahatil mukminin. Kenapa Nabi nikah banyak, ya? Tujuannya sebenarnya nanti kita akan tahu, ya. Setelah pernikahan ini, kaumnya Siti Juwairiyah akan masuk Islam semuanya, ya. Ratusan orang masuk Islam. Jadi Nabi nikah itu bukan syahwat, tetapi beliau punya tujuan ingin menyelamatkan umatnya, seperti tadi, ya, ingin umatnya semua dapat syafaatnya, ingin umatnya semua selamat. Ini saya juga beberapa hari yang lalu dapat cerita, ini orangnya ada di sini, dari Ami Hussein Barakwan. Ini orangnya ada di sini yang cerita sama saya. Raja Saudi namanya Raja Abdul Aziz, itu abahnya Raja Salman yang sekarang, itu pernah nikah sampai 40 kali lebih istrinya. Dan setiap kabilah dia punya istri. Di setiap kabilah di Saudi dia punya istri. Tapi dia punya tujuan. Kenapa? Setiap dia punya proyek, dia punya masyru', dia punya ini, kabilah itu tidak bisa memerangi dia. Kenapa? Karena dia punya istri di situ. Ya, ini betul lah Hussein ya. Ini kalau nggak percaya orangnya tanya ke sini nanti ceritanya yang lengkap. Jadi Raja Abdul Aziz itu istrinya lebih 40, di setiap kabilah dia punya istri. Ketika ada masalah dengan kabilah itu, mereka mau memerangi. Wah, ini menantunya kita orang, ada iparnya kita orang, ini besannya kita orang, ini raja nggak bisa berbuat apa-apa. Disinilah di antara taktik strateginya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, wah ini anaknya rajanya ini, langsung dilunasi oleh Rasulullah, langsung dinikahi Sayyidah Juwairiyah, dan umurnya masih 20 tahun. Dan cantik rupawan juga. Ini juga menepis sangkaan-sangkaan yang sebagian mengatakan, oh Nabi itu nikah sama janda-janda tua saja, semuanya yang dinikahi itu janda-janda tua. Tidak, sebagian dari istri-istri Nabi juga adalah masih muda. Ini hadis yang kedua, riwayat yang kedua pernikahan Nabi dengan Siti Juwairiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riwayat yang ketiga, yang terakhir, pernikahan Nabi was-sahih, dan ini yang juga banyak yang sahih, yang paling banyak diriwayatkan, anna zawajihi sallallahu alaihi wasallam biha kana fil Muraisi. Pernikahan Nabi dengan Siti Juwairiyah itu sebelum Nabi pulang ke Madinah. Masih baru perang, ya, baru selesai perang, ya, baru bersih-bersih, baru ini kan. Kalau selesai perang nggak mungkin masih tinggal di situ berhari-hari, masih menguburkan orang-orang yang meninggal, ya, masih banyak urus. Selesai perang, sebelum pulang ke Madinah, masih di Muraisi, masih di tempat itu. Di situ Nabi menikah dengan Siti Juwairiyah. Coba bayangkan, ketika peperangan ayahnya Siti Juwairiyah ini Harith meninggal. Dalam riwayat ini,
ayahnya meninggal, suaminya meninggal, dan banyak keluarganya meninggal. Tetapi setelah pernikahan hanya beberapa hari dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada nggak orang seperti ini? Dan kenapa Siti Juwairiyah itu mau? Ini ayahnya baru dibunuh, suaminya baru dibunuh, kaumnya atau kabilahnya baru dihancurkan semuanya, ditawan. Tetapi dia dinikahi Nabi, mau. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu rahmat kepada umatnya, ya. Bukan perang Nabi ingin menghancurkan, ingin memusnahkan, tidak. Tapi Nabi perang punya misi yang tinggi, punya misi yang luhur, ingin menyelamatkan mereka. Di sini Siti Juwairiyah mengetahui ada beberapa hal kenapa Siti Juwairiyah mau dinikahi oleh Nabi, bahkan bahagia. Disebutkan di dalam riwayat sini 3 hari, 3 ayam qabla maji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hari sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi perang, kata Siti Juwairiyah, inni ra'aitul qamara yasiru min Yathrib. Saya melihat bulan purnama itu berjalan dari arah Yathrib, dari Madinah. Ini yang mimpi ini Siti Juwairiyah. Sebelum perang dia masih kafir, ya? Masih belum masuk Islam, masih belum kenal dengan Nabi. 3 hari sebelum perang dia melihat bulan datang dari Yathrib, fawaqa'at fi hijri. Itu bulan sampai di atas rumah dan jatuh ke dalam kamar saya. Fakarihtu an ukhbira ahadan. Maka saya nggak suka untuk bercerita mimpi ini. Ini mimpi indah, ya. Kalau orang mimpi bulan itu biasanya mimpi yang indah. Kata Siti Juwairiyah, saya nggak suka untuk bercerita mimpi indah ini. Saya biarkan. Ada apa ini? 3 hari setelah mimpi itu datang Nabi memerangi Bani Mustalik, memerangi kaumnya Siti Juwairiyah, dan dia ditawan dan dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu mimpi Siti Juwairiyah bercerita, ya. Ini berarti pertanda baik. Bagaimana tidak baik menjadi ummul mukminin, menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW, dan menjadi wanita yang mulia. Itu riwayat, ya. Mengenai fadilahnya, keutamaan Sayyidah Juwairiyah, apa keistimewaannya, itu riwayat pernikahannya, ya. Ada 3 riwayat pernikahan. Fadailuha, di antara keistimewaan Sayyidah Juwairiyah, ya, kita mungkin dengar namanya, tapi apa sih keistimewaan? Di antaranya, ya, ada banyak ilmu yang kita peroleh dari Siti Juwairiyah. Bayan hukmu ifradis shaum yaumul jum'ah. Ada keterangan kalau orang mau puasa di hari Jumat. Jadi ceritanya Siti Juwairiyah ini pernah setelah nikah dengan Nabi, dia puasa di hari Jumat. Dia senang puasa. Sayyidah Juwairiyah ini senang puasa. Suatu hari dia puasa di hari Jumat. Ketika dia puasa, Nabi datang. Faqala, asumti amas, wahai Juwairiyah, apakah engkau kemarin hari Kamis puasa? Faqalat la, tidak, saya kemarin enggak puasa ya Rasulullah. Hari ini saya puasa. Aturidin antasumi ghadan, apakah engkau besok mau niat puasa? Kata Rasulullah. Faqalat la, enggak, besok saya enggak mau puasa. Faqala fa'aftiri, kata Nabi, kalau begitu sekarang kamu makan, enggak usah puasa. Nah, ini hadis akhrajahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ini hadis riwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nisa'i dari Siti Juwairiyah. Dia mengatakan kalau orang puasa hari Jumat, puasa sunnah, ya. Makanya kan sering diterangkan ini sama ulama. Kalau orang mau puasa hari Jumat itu harus digandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Harus puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu. Makruh kita puasa hari Jumat saja, puasa sunnah, ya. Kalau kita mau puasa Jumat saja itu makruh. Harus disambung 1 hari sebelumnya atau disambung 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau mau puasa Jumat saja makruh. Nah, dari mana kita tahu? Ini berkatnya Siti Juwairiyah yang puasa di hari Jumat, ketemu sama Nabi, ditanya kamu kemarin puasa enggak, besok mau puasa enggak, kalau begitu kamu makan, jangan puasa sekarang. Jadi hukumnya puasa hari Jumat sendirian tanpa diikuti sesudah atau sebelumnya itu makruh. Ini ilmu. Kemudian diantara keistimewaan Sayyidah Juwairiyah, kanat ummul mukminin Juwairiyah katsiratul dzikr lillahi ta'ala ta'nas bidzikri. Juga diantara keistimewaan Sayyidah Juwairiyah ini asyik zikir. Senang kalau sudah zikir, seperti tadi katanya, ya, sekran, seperti orang yang ngefly, melayang. Cerita Sayyidah
Zuwairiyah ini di dalam hadis yang akhrajahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya suatu hari aku berzikir, kata Sayyidah Juwairiyah, dari mulai subuh, habis sholat subuh dia zikir, Nabi datang. Siti Juwairiyah duduk di atas sejadahnya, habis sholat subuh zikir. Setelah Nabi datang, Nabi pergi, Sayyidah Juwairiyah duduk tetap terus berzikir. Hampir zuhur, qarib zuhur, dekat waktu zuhur Nabi datang. Nabi menemui Siti Juwairiyah masih duduk di sejadahnya, masih zikir. Kata Nabi, wahai Juwairiyah, minas sabah anti huna, dari pagi engkau duduk di sini. Iya ya Rasulullah, semenjak kau keluar tadi subuh sampai sekarang saya tetap zikir kepada Allah. Berapa itu? Dari habis subuh sampai dekat zuhur, berapa jam? Ya, sama seperti kita kalau main game, kalau kita ya main bola apa macam-macam lah ya kan, kita tidak cukup 4 jam 5 jam nggak cukup. Ini Siti Juwairiyah kalau zikir asyik sampai lupa waktu. Setelah zikir seperti ini sampai subuh, sampai habis zuhur, maka Nabi mengatakan, ala uallimuki bi kalimatin law udilna bihinna adalathunna aw wuzinna bihinna. Wahai Juwairiyah, apa yang kamu zikir? Kata Nabi, saya bertasbih menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah bihamdi dari subuh sampai zuhur, berapa ribu itu. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku ajarkan kepada engkau satu bacaan pendek. Saya akan baca bacaan ini sekarang, setengah menit, 1 menit, dan bacaan ini menyamai zikirmu dari subuh tadi sampai zuhur. Apa itu ya Rasulullah? Ini dari kasih sayangnya Nabi SAW kepada istrinya, kepada umatnya. Nabi mengajarkan hal ini. Kata Nabi, bacalah subhanallah adada khalqih thalathan, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. Kamu baca ini saja sekali, sama seperti tasbihmu dari subuh sampai zuhur ini. Makanya karena itu kadang-kadang guru kita mengajarkan ya, setiap kita baca doa selalu kita baca adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini tanda ya, kalau kita mau baca amalan itu kita perlu guru. Kita perlu guru. Kalau ingin baca doa atau mau baca zikir, cari yang sudah jelas. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Abdillah. Alhamdulillah kita punya orang tua, kita punya leluhur, peninggalannya enggak kurang. Ratib Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, ya, Wirid Sakran, Wir Hizbun Nawawi, Hizbul Bahar, banyak. Tapi mana yang mau baca? Mana yang mau mengamalkan? Jadi alhamdulillah kita punya amalan-amalan, kita punya doa-doa yang sudah tahu jalannya ke atas langit. Syekh Abu Bakar bin Salim yang malam ini sekalian di hauli di sini, doanya luar biasa, sudah tahu jalannya ke atas langit. Kita baca itu doa sudah naik sendiri. Doanya Faqihul Muqaddam, doanya semua kita punya salaf sampai kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari keistimewaan Sayyidah Juwairiyah, ya, suatu hari Sayyidah Juwairiyah datang kepada Nabi Muhammad SAW, tashtaki, dia mengeluh. Nah, ini penting untuk para suami istri, untuk yang punya problem di dalam rumah tangganya. Dengarkan. Suatu hari, Ja'at radhiyallahu anha, Sayyidah Juwairiyah, Siti Juwairiyah datang kepada Nabi mengeluh. Dan dia mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Akhrajahul Hukam fil Mustadrak wa Ibn Sa'ad fit Tabaqat an Mujahid. Ya Rasulullah, kata Siti Juwairiyah, wahai Rasulullah, inna nisa'uka yafkharna alayya wa yaqulna, wahai Rasulullah, istri-istrimu yang lain, Sayyidah Aisyah, Siti Hafsah dan lain-lainnya, mereka itu berbangga diri kepada saya. Mereka menyombongkan kepada saya dan mereka mengatakan, lam yatazawwajuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu tidak dinikahi oleh Nabi. Ai annaki mulku yamin, engkau itu hanya budak, bukan istri Nabi. Walasti bizaujah, engkau bukan istrinya Nabi, tapi itu engkau hanya sekedar budak ya. Engkau diperoleh dengan milkul yamin. Mendengar ini ucapan dari istri-istrinya Nabi yang lain, datang kepada Nabi dan mengeluh. Nah, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatasi problem ini ya. Kadang-kadang kita datang, kita punya istri ini ngeluh kepada kita, curhat, mungkin dicaci maki orang, dihina orang.
Ini sekarang istrinya Nabi dihina atau mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak enak, cemoohan, pelayan dari istri Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Apa tindakan Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alam a'zim sadaqaki? Alam a'tik arba'ina min qaumik?" Wahai Juwairiyah, bukankah saya sudah memberikan mahar yang besar kepada engkau? Ya. Tadi terlewatkan, maharnya itu 400 dinar, sama seperti istri-istrinya Nabi yang lain. Ya. Sayyidah Aisyah, Siti Hafsah, semuanya itu maharnya disamakan oleh Nabi 400 dinar, itu mahar yang besar, mahar yang agung. Dan juga tadi terlewatkan, setelah Nabi kawin sama Siti Juwairiyah ini, semua tawanan yang ditawan oleh sahabat daripada Bani Mustalik itu dilepaskan. Lebih daripada 100 keluarga. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, saya belum pernah melihat perempuan yang lebih berkah daripada Siti Juwairiyah kepada kaumnya. Kenapa? Setelah dia dinikahi oleh Nabi, semua tawanan-tawanan sahabat dari Bani Mustalik dilepaskan oleh sahabat. Kenapa? Oh, ini iparnya Rasulullah. Oh, ini keluarganya Rasulullah. Kenapa? Siti Juwairiyah dinikahi, ada sepupunya Siti Juwairiyah, ada tetangganya, ada temannya yang ditawan-tawan oleh sahabat. Ada sekitar 700 tawanan saat itu dari Bani Mustalik yang ditawan oleh sahabat. Ketika Nabi menikah dengan Siti Juwairiyah, otomatis sahabat itu tanpa disuruh membebaskan semua tawanan dari Bani Mustalik. Kenapa? Ta'ziman, menghormati Nabi Muhammad SAW, menghormati istrinya Rasulullah SAW. Nah, Nabi mengatakan kepada Juwairiyah ketika dia curhat, ketika dia mengeluh, dicaci maki, dihina oleh istri Nabi yang lain, wahai Juwairiyah, bukankah sudah saya kasih mahar engkau yang besar sama dengan istri yang lain? Bukankah sudah saya merdekakan sangat banyak dari kaummu? Masa kaummu merdeka, engkau tidak merdeka? Masa ya Bani Mustalik yang lain dimerdekakan, engkau tidak merdeka? Artinya apa? Lihat di sini. Nabi tidak mengatakan, siapa yang menghina inti? Siapa yang ngomong? Mana orangnya? Saya akan datangi. Enggak. Tapi Nabi mengobati Siti Juwairiyah. Buat apa kau dengarkan omongannya orang? Biar orang, omongan itu tidak akan menaikkan, tidak akan menurunkan, tidak akan merugikan engkau. Kenapa? Kau kalau diomongin orang, luang badanmu, ya misalnya keluar apa, matamu bengkak atau ini, omongannya orang tidak ada pengaruhnya. Ya. Apalagi omongan orang yang memang nggak perlu didengarkan. Ya, kita ini banyak perlu menutup telinga dan nggak perlu mendengarkan omongan orang. Apalagi zaman seperti sekarang. Ya. Banyak omongan tidak perlu kita gubris. Ya, kalau kita dengarkan, tak remare orang itunya. Ya, kalau kita mau semua omongan orang kita mau masukkan, sakit kita. Sangat banyak omongan zaman sekarang kita masukkan dan kita keluarkan. Jangan dipikirkan, nah, jangan ditaruh di dalam hati, jangan disimpan. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah saya sudah agung yang diobati oleh Nabi, ya? Yang di sini Siti Juwairiyahnya. Nabi tidak bertanya siapa yang ngomong. Ya. Di sini Nabi mengajarkan bagaimana caranya menjaga. Ya. Nabi tidak balik menghina, tidak bertanya siapa yang mengatakan itu. Dan Nabi juga tidak menghina istrinya yang lain, tidak menjelekkan istrinya yang lain, tetapi Nabi mengobati Siti Juwairiyah bagaimana dia tahan. Jadi tahan banting, jadi tidak semua omongan didengarkan, sehingga dia merasa plong, merasa lega dan selesai. Problem selesai. Nah, coba kalau kita nggak ikut caranya Nabi ini, ya, ikut caranya banyak orang seperti sekarang ketika mendengar omongan, siapa yang ngomong? Didatangi orangnya, ujian lanceng urusan, acarok tak marih. Perang-perangan, saling menghina, ya di media sosial. Ini banyak sekali problem rumah tangga seperti ini. Ketika istrinya seseorang dihina, oh dia balik menghina lebih parah lagi. Bukan ngobati, bukan menyelesaikan masalah, tambah nambah masalah. Nabi mengajarkan ketika ada masalah, istri kalian itu obati, istri kalian kuatkan mentalnya, buat dia itu faham keadaan sehingga masalah dengan mudah, hanya dengan 2 kalimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya dengan 2 kalimat Nabi menasihati, langsung Siti Juwairiyah ini plong, langsung merasa lega. Ya. Nah, dia dinikahi oleh Nabi tahun ke-5 Hijriah. Nabi wafat tahun 10, 5 tahun berumah tangga dengan Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, Siti Juwairiyah hidup sampai tahun ke-50 Hijriah. 45 tahun hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Umurnya dihabiskan di dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi ilmu, menjaga umat ini, dan terus banyak riwayat-riwayat hadis yang juga melalui Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan beliau, Allah kasih kita kepada barakahnya beliau.
dan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan putri-putri kita, saudari-saudari kita, ibu-ibu kita untuk berkumpul dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, majlis ini luar biasa. Majlis ini insya-Allah majlis yang berkah malam ini. Mudah-mudahan semakin hari, semakin tahun semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak manfaatnya insya-Allah taala.